Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beredar kabar bahwa pencopotan itu karena Kiai Marzuki menolak mendukung Prabowo Gibran. Isu tersebut muncul bukan tanpa alasan. Hal itu karena sebelumnya beredar kabar bahwa ada pertemuan PBNU dengan pengurus PCNU dan PWNU Jawa Timur yang digelar di Surabaya pada Rabu 27 Desember. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ada arahan mendukung paslon nomor 2 dalam pertemuan itu. Makan gorengan di kota Madura, marinya tidak bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di ruang tayang dibacain berita, kita akan bergerak terus memberitakan berita-berita yang menjadi energi untuk kemerdekaan, kemenangan, dan kesuksesan dunia akhirat. Silakan Bung Kameramen. Ya, terima kasih Bung Alfian. Walaupun sekarang sedang berjarak, mudah-mudahan Bung Alfian tetap dalam kondisi sehat ya Bung Alfian. Amin, Allahumma amin. Ya, Bung Alfian, ini diberitakan dari Detik News, judulnya adalah Cak Imin. Saya baru tahu pendukung Amin dari kalangan NU divakumkan. Nah, jadi memang banyak berita Bung Alfian, teman-teman kita di NU yang mendukung atau pilihan politiknya ke 01, itu banyak yang jabatannya dicopot, ada yang diintimidasi, ada yang diancam, juga ada yang dibina, Bung Alfian. Baik dengan fulus maupun apa. Nah, ini dalam beritanya, Cawapres nomor 1, Muhaimin Iskandar mengatakan, jika dirinya dan Anies memiliki dana kampanye yang pas-pasan untuk 2024. Caimin menyebut ada teori yang ia dengar bahwa pendukung Amin dari kalangan Nahdlatul Ulama divakumkan. Hal tersebut disampaikan Caimin dalam acara Haul ke-12 Kiai Haji Ahmad Sofyan Miftahul Arifin. Caimin mengatakan sempat mendatangi Kiai tersebut, tapi tak memaksa untuk mendukung Amin. Namun ia justru mengetahui bahwa ada beberapa Kiai NU yang dibungkam suaranya untuk tidak mendukung dirinya dan Anies Baswedan. Nah, Bung Alfian, kemudian kan ada berita juga dari koran Republika.id, beberapa tokoh NU di Jatim digerpol. Ini saya nggak tahu nih istilah digerpol apa. Disogok dengan uang besar agar tidak dukung Amin. Lah, ini mainnya udah sampai begini nih. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Baik pemirsa, kita coba untuk merespon awal bahwa gerpol itu adalah sebuah istilah yang dikenal di zaman Orde Lama. Namanya gerakan politik. Ya. Nah, gerpol ini adalah sebuah gerakan yang banyak dipakai oleh orang kiri dulu dalam konteks melakukan upaya-upaya, melakukan gerakan-gerakan yang membuat mereka punya pengaruh, punya daya magnet untuk keanggotaan atau kepesertaan bersama mereka. Sehubungan dengan gerpol yang dimaknai untuk melumpuhkan dukungan kepada pasangan nomor 1, di Jawa Timur, kalau menurut yang saya tahu, sudah tidak terbendung. Ya, walaupun saya tahu betul beberapa teman-teman dekat kita juga ada yang ternyata tidak bersama di 01, dan tentu ini posisinya tidak cukup berpengaruh untuk sebuah kebulatan dukungan kepada pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Apa yang terjadi? Ketakutan yang berlebihan. Apa yang terjadi? Dimilikinya uang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari saya, mungkin buat Bung Kameramen maupun pemirsa, bahwa sebenarnya tidak akan ada yang bisa menahan matahari terbit, dan tidak juga ada yang bisa menahan matahari terbenam. Betul. Jadi kalau saatnya matahari terbit, sehebat apapun seorang Fir'aun, sehebat apapun Namrud, sehebat apapun penguasa yang lalim dan zalim, dia tidak akan pernah bisa menahannya. Maka untuk kita semua dengan waktu yang kurang lebih 44 hari lagi, dari hari ini tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan Desember tahun 2023 bertepatan dengan tanggal pembubaran Front Pembela Islam pada tahun 2020 ya.
Ini merupakan sebuah catatan, perbincangan yang buat kita ingin meneruskan bagaimana urusan gerpol-gerpolan ini. Bung kameramen, dilanjutkan. Ya, Bung Alfian, kita juga mendapatkan kabar ya Bung Alfian kalau Ketua PWNU Jawa Timur itu juga dicopot Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini seharusnya dari pihak NU ini bagaimana nih Bung Alfian? Jadi kan ini kesannya untuk 2024 nanti NU ini benar-benar diacak-acak, benar-benar diganggu, benar-benar dibikin tidak bulat dukungan politiknya. Karena saya rasa walaupun NU Muhammadiyah tidak melakukan politik praktis, tapi kan mesti kiai-kiai mereka punya arahan-arahan politik untuk perbaikan bangsa dan bernegara, Bu Alfian. Nah, itu yang pertama, Bu Alfian. Nah, yang kedua, saya melihat kelakuan atau gestur lah ya dari Menteri Agama Yakut nih, Bu Alfian. Nah, dia kan sering lah ya, dulu awal-awal Anies maju, dia bilang jangan pilih pemimpin yang dulu di Jakarta bawa hal-hal yang intoleran, mengarah lah ya untuk memojokkan Anies. Kemudian kalau sekarang dia terlihat lah ya mendukung ke 02 kalau saya bilang bisa begitu. Nah, apakah mungkin yang dilakukan Menak juga dia udah nggak peduli lagi tuh urusan Muhaimin, Caimin maju jadi cawapresnya Anies. Yang penting dirinya sendiri tuh Bung Alfian, karena mungkin beliau takut direshuffle dan kehilangan jabatan. Bagaimana responnya Bung Alfian? Ya, yang jelas sekarang orang sedang berpikir memilih mendukung yang menang. Nah, mau dia curang, mau dia jahat, mau dia licik, karena itu sebuah logika yang sedang dibangun oleh banyak kalangan. Innalillahi. Makanya orang-orang yang sekarang berbondong-bondong mendukung 02 karena mereka telah mendahului Allah. Ya. Seolah-olah 02 pasti menang. Saya katakan kalau Allah tidak mendukung, kalau Allah tidak ridho, maka kekalahan kalian adalah sebuah kepastian. Dan saya nyatakan, saya bagian dari orang yang akan bergerak untuk memastikan kekalahan Jokowi tanda kutip sebagaimana yang dinyatakan oleh Habib Saifullah Fatah. Artinya memang ada upaya gini Bung kameramen, dua sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah ini ingin dipatahkan sayap yang satu. Intinya kalau untuk NU sepengetahuan saya, karena saya dulu lama, ada sekitar 35 tahun saya di P3, keluarga besar NU itu di atas 80%, bahkan mungkin mendekati 90% itu mereka mendukung pasangan 01. Itu temuan saya secara empirik, secara pergaulan, secara komunikasi dengan banyak kalangan. Dan hati nurani para santri jelas berada kepada para pemimpin yang berasal dari lembaga yang mereka punya, yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau kelompok Muhammadiyah rasanya mereka cukup dipandu oleh kemampuan nalar mereka dan kemampuan relasi sosial mereka serta kemampuan status ekonomi yang umumnya mereka tidak memerlukan amplop-amplop yang recehan maupun amplop-amplop yang tebal-tebalan. Dan tidak ada tradisi begitu yang saya paham karena saya adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah. Kita tidak mendengar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada uangnya atau tidak ada uangnya. Yeah. Itu mungkin catatan yang saya temui, dan yang jelas untuk sayap Garuda yang satu yang dimiliki oleh NU, mari sayap tersebut kita kuatkan kembali, kita kepakkan terus, dan kita nyatakan kemenangan Anies Rashid Baswedan merupakan sebuah kepastian dengan pertolongan Allah. Amin. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kan memang kalau kita lihat gelagatnya lah ya, misalkan di 02 itu ada seorang kayak Gus Miftah lah ya, dia kan beberapa titik saya lihat videonya ya, ada narasi lah ya, yang menyebutkan bahwa beliau memang ditugaskan untuk merayu KIKNU baik di daerahnya atau di daerah lain nih Bung Alfian. Nah, menurut saya malah benar yang Bung Alfian sampaikan tadi bahwa karena mungkin NU ini kemungkinan sangat bulat ya Bung Alfian ke 01, makanya mereka diancam seperti ini nih. Ada yang diancam lah, ada yang diturunin jabatan, ada yang divakumkan. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk teman-teman kita di NU agar mereka tidak goyah Bung Alfian, tidak takut juga menghadapi baik ancaman lah atau macam-macam lah Bung Alfian. Jadi sekalian closingnya, silakan Bung Alfian. Ya, menurut saya warga NU yang struktural telah menunjukkan jati dirinya yaitu di Jawa Timur. Walaupun
beliau mencoba untuk berbahasa dengan bahasa yang ringkas, yang ringan untuk menyatakan bahwa tidak mendukung. Dan itu tentu bahasa diplomatis. Sesungguhnya beliau kan bilang gini, kami tidak mendukung salah satu pasangan calon atas nama lembaga NU Jawa Timur. Tapi kalau menurut saya, yaitu bahasa diplomatis yang layak dimunculkan sebagai bentuk untuk meredam kontraksi yang kuat. Yang kedua, tokoh-tokoh NU kultural, kita bisa sebut Lutfi Basori, ya, Kiai Haji Lutfi Basori, Idrus Romli, dan banyak ya, kelompok-kelompok seperti Kiai Haji Sukron Makmun dan sederet pesantren-pesantren besar-besar itu pesantren NU, dan mereka terang-terangan mengibarkan dukungan mereka kepada Anies Rashid Baswedan dan Caimin. Artinya pesan dari saya kepada seluruh pengurus NU, ayo Anda berani untuk berbuat dan Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah nanti bahwa memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pilihan sadar kita untuk keluar daripada jeratan vicious circle, lingkaran setan yang harus dipotong dengan perubahan, dan perubahan itu ada dalam kekuatan berpadunya kekuatan Masyumi dengan kekuatan NU, kekuatan Muhammadiyah dengan kekuatan NU, dan kekuatan generasi muda NU, generasi Masyumi, generasi yang lain tentunya ormas-ormas Islam yang juga punya kecenderungan dengan pola visi, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan keadilan dan kemakmuran untuk semua. Sekali lagi dari saya, kepada seluruh masyarakat, kita tetap akan melihat bahwa ini merupakan permainan dunia, yang mana permainan ini, kali ini kita akan katakan kemenangan ada di pihak orang-orang yang berjuang di jalan yang benar. Amin. Maju tak gentar, membela yang benar. Nomor satu, pilihan orang yang waras, orang yang logis, orang yang siap membuat Indonesia berdaulat dan menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coblos nomor satu, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.